bersifat konjugit. Jadi Px yang merupakan momentum linier yang ubah jadi operator minus I H bar do dx itu bisa juga dikatakan disebut korespondensi antara klasik dan kuantum. Terus energi kinetik yang sama dengan P kuadrat per 2M yang di situ sama dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat do X kuadrat itu adalah merupakan korespondensi antara energi kinetik pada klasik dan pada kuantum. Jadi bisa dikatakan pada klasik itu kita punya variabel momentum, variabel energi kinetik, variabel posisi, variabel waktu. Maka di kuantum sebagian variabel tadi diubah menjadi operator. Ya. Operator posisi tetap ditulis X sama dengan variabel X. Operator energi kinetik P kuadrat per 2M atau setengah MV kuadrat diganti dengan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat do X kuadrat. Operator momentum atau variabel momentum linear diganti dengan operator momentum linear. Ada juga variabel momentum sudut diganti dengan operator momentum sudut. Momentum sudut itu biasanya di situ nanti dikaitkan dengan turunannya terhadap Z. Terus ada operator energi total, itu berarti yang disebut persamaan Schrödinger. Untuk satu dimensi itu dituliskan min H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat ditambah V. Itu adalah operator energi total. Yang tidak lain adalah merupakan operator Hamiltonian. Jadi persamaan Schrödinger fungsi potensial itu disebut operator Hamiltonian. Hamiltonian itu definisinya juga sama di klasik, yaitu jumlah total energi kinetik ditambah energi potensial. Kemudian di situ ada operator, misalkan operator Hamiltonian H psi N. Maka kalau kita katakan kita mempunyai persamaan eigennilai, ya, eigenvalue equation seperti H psi N sama dengan EN psi N, itu disebut eigenvalue equation. Jadi persamaan operator dan eigennilai yang terkait, dan itu adalah bisa merupakan persamaan Schrödinger yang disebut persamaan Schrödinger stasioner, ya. Kalau yang namanya persamaan stasioner itu adalah persamaan yang tidak merupakan fungsi waktu, ya. Jadi yang ditulis H psi N sama dengan EN psi N itu psinya tidak merupakan fungsi waktu, hanya fungsi posisi saja. Jadi di situ di dalam kuantum itu biasanya persamaan-persamaannya itu ditulis dalam bentuk operator dan diketahui eigennilainya. Jadi kalau di situ misalkan kamu punya This call is now being recorded. I H bar do X psi berarti sama dengan Px psi. Nah, itu juga persamaan eigennilai dari operator momentum. Px tadi adalah sebagai eigennilai momentum, gitu. Dan itu disebut persamaan operator linier karena di situ semuanya fungsi psinya tidak berubah. Seperti
H pesi N, 9EN pesi N. Nah, pesi N-nya sama. Itu disebut operatornya bersifat linear. Ada juga operator lain yang tidak linear, yaitu bila fungsi pesinya tadi berubah. Misalkan kalau H pesi N sama dengan EN pesi N kuadrat, nah itu pesinya berubah, itu berarti bukan operator linear. Jadi di bukumu ada sedikit penjelasan mengenai bentuk-bentuk operator ya setelah penjabaran persamaan Schrödinger. Namun kalau kita berbicara dalam persamaan Schrödinger, kita cenderung hanya mempunyai operator linear. Misalkan I bar D dP D apa DLZ dV ya. I bar DLZ dV ya. Itu biasanya hasilnya adalah MH bar kali L. Jadi tadi IDL per dV, IH bar DL per dV itu sama dengan MH bar kali R. V-nya di situ adalah pada koordinat bola. Dulu kamu masih ingat ada pada koordinat bola itu unsur-unsur sumbunya ada sumbu R, ada sumbu theta, ada sumbu V. Ada unit vektor arah R, unit vektor arah theta, unit vektor arah V pada koordinat bola. Nah di situ kalau IH bar DL dV berarti dV-nya adalah didiferensialkan terhadap sudut V, sudut azimut. Nah, hasilnya itu nanti adalah MH bar L. Nah, itu MH bar LZ itu adalah merupakan LZ-nya merupakan operator linear juga. MH bar-nya merupakan energi, bukan energi, merupakan eigenvalue seperti itu. Terus kemarin kalian sudah saya ajak menguraikan fungsi gelombang yang fungsi X dan T menjadi fungsi X saja dan T saja. Betul enggak, Mas Muhammad? Sudah belum? Sampun. Sampun. Nah, jadi nanti kalau kita berbicara penyelesaian persamaan Schrödinger sistem, ya kita cenderung hanya menyelesaikan persamaan Schrödinger yang bagian fungsi posisi saja, yaitu di situ seperti dituliskan pada persamaan 2.45 itu adalah yang dituliskan kalau satu dimensi min H bar kuadrat per 2M do kuadrat besi do E kuadrat plus Vx besi sama dengan E besi. Kemudian kalau kita di sini berbicara mengenai persamaan Schrödinger, tadi harus diingat persamaan Schrödinger itu sama saja persamaan Hamiltonian, yaitu persamaan energi total, jumlah energi kinetik dan energi potensial, itu yang dimaksud persamaan Schrödinger. Nah, kalau di sini kemudian kita lanjut mengenai nilai harap. Di sini ada nilai harapnya enggak ya? Nah, ada nilai harap. Jadi kamu scroll ke bawah. Ya. Di situ ada yang dimaksud dengan nilai harap, ada nilai simpangan, terus di situ dibandingkan dengan kondisi klasik. Ya. Kamu pernah melakukan percobaan untuk mengukur berulang kali
kemudian kamu bisa temukan simpangan baku atau yang biasanya disebut standar deviasi. Kamu juga bisa menggunakan simpangan rata-rata. Tapi kalau pengukurannya yang baik adalah pengukuran yang dilakukan mungkin lebih dari 10 kali. Kemudian yang namanya simpangan baku atau standar deviasi itu adalah alat ukur simpangan yang pasti lebih baik daripada simpangan rata-rata. Di sini saya tuliskan pada persamaan 263, yaitu delta X dan akar nilai harap X kuadrat dikurangi nilai harap X dikuadratkan. Nah, itu contohnya adalah kalau rata X kuadrat dikurangi rata X dikuadratkan. Ya. Kalian pernah melakukan perhitungan simpangan baku dulu? Mas Adi, waktu melakukan praktikum. Pernah. Mas Muhammad. Pernah? Pernah, Bu. Ya. Kamu sudah bisa menjabarkan itu definisi standar deviasi yang sama dengan akar dari simpangan rata-rata kuadrat dikurangi dengan jadi kuadrat simpangan rata-rata apa ya? Simpangan rata-rata kuadrat. Jadi kamu punya hasil pengukuran, kamu kuadratkan, baru dicari ratanya. Jadi rata kuadrat pengukuran dikurangi rata pengukuran yang dikuadratkan. Dulu sudah bisa menjabarkan persamaan itu. Simpangan baku dan itu. Di situ saya tulis rata-rata kuadrat dikurangi kuadrat rata-rata. Itu diperoleh secara umum diperoleh dari dari simpangan biasa dikuadratkan di akar. Pernah menjabarkan ini belum waktu S1? Mas Muhammad, Mas Adi. Sudah pernah belum? Coba sekarang dicoba itu. Harusnya belum. Coba dicoba dulu. Kamu pakai X minus itu X minus X rata-rata dikuadratkanlah X rata-ratanya. X rata-rata itu kan biasanya X rata-rata sebenarnya apa? Sigma X dibagi N ya. Kalau X kuadrat rata-rata itu berarti sigma X kuadrat dibagi N. Seperti itu. Terus kamu punya nilai yaitu beda antara X dengan pengukuran. Jadi X minus X rata-rata kamu kuadratkan sama dengan apa?
Jadi X rata-rata dulu definisinya, sigma X per N, terus X kuadrat rata-rata, definisinya sigma X kuadrat per N. Terus kalau sekarang sigma X min X rata-rata dikuadratkan hasilnya. Terus dibagi N hasilnya. Berarti kamu punya seper N kali sigma X kuadrat dikurangi seper N kali sigma X kali sigma X rata-rata per N. Terus kalikan 2. Kalikan 2. Terus ditambah seper N dari sigma X rata-rata kuadrat. Ya, jadi kamu menggunakan definisi simpangan baku itu bisa didefinisikan sebagai sigma X dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N. Ya, standar deviasi SD atau ditulis sigma. Itu biasanya ditulis akar dari seper N sigma X minus X rata-rata dikuadratkan. Nah, di situ kan berarti kalau diuraikan kamu punya seper N kurung sigma dari X kuadrat. Jadi jumlah total X kuadrat terus dikurangi sigma kali X, terus X rata-rata itu harganya tetap atau berubah ya Mas? Jadi kamu punya 10 pengukuran, terus kamu punya hasil pengukuran X1, X2 sampai X10. Terus kamu mencari X rata-rata, yaitu sama dengan jumlah X1 sampai X10 dibagi 10. Nah, kalau begitu X rata-rata itu tetap atau berubah? Mas Muhammad, Mas Adi, nilai X rata-rata itu tetap atau berubah menurutmu? Tetap, Bu. Iya, betul. Jadi kalau tetap misalkan di situ berarti kamu ada hasilnya tadi seper N kurung sigma dari X rata-rata kuadrat, sigma dari X kuadrat. Jadi kamu kuadratkan biasa. Jadi kalau dikuadratkan kan kamu punya X kuadrat min 2X kali X bar ditambah X bar kuadrat. Nah, di situ berarti setelah dimasukkan sigma kamu punya seper N kurung sigma X kuadrat minus sigma X kali X bar juga dibagi N. Di situ kalau kita punya X bar di dalam suatu penjumlahan atau summation, X bar-nya bisa keluar dari summation karena X bar-nya tadi harganya tetap. Jadi kamu bisa menulis menjadi min X bar kali sigma X per N. Kemudian ditambah sigma X bar kuadrat dibagi N. Nah, itu tadi karena X bar-nya tetap, berarti nek sigma X bar kuadrat itu berarti sama dengan N kali sigma N kali X bar kuadrat. Jadi sigma X bar dikuadratkan itu sama dengan N kali X bar dikuadratkan dibagi N.
maka hasilnya kamu akan punya hasil X apa tadi? Simpangan baku tadi apa? Simpangan baku adalah tadi akar 1/n kali sigma kurung X min X bar dikuadratkan. Berarti kamu akan punya nilai akar 1/n kurung sigma X dikuadratkan dikurangi X bar 2X bar kali sigma X terus ditambah sigma X bar, yang tidak lain sigma X bar itu adalah sama dengan N kali X bar ya, di situ sigma X bar kuadrat ya, sigma X bar kuadrat berarti tidak lain sama dengan N kali X bar kuadrat. Terus definisi sigma X kuadrat dibagi N itu adalah tidak lain sama dengan X kuadrat bar rata kuadrat ya. Jadi sigma X dikuadratkan dibagi N itu tidak lain sama dengan X kuadrat bar, berarti rata dari X kuadrat. Terus yang suku yang kedua kamu punya 2X bar kali sigma X per N itu juga sama dengan X bar. Sigma X per N itu adalah X bar. Non? Ya. 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 Terus ditambah tadi X bar dikuadratkan. X bar kuadrat. Hasilnya apa? Coba Mas Adi, Mas Muhammad. Kamu punya X kuadrat bar dikurangi 2X bar kali X bar ditambah X bar kuadrat. Hasilnya tidak lain adalah X kuadrat bar dikurangi X bar dikuadratkan. Itu adalah yang disebut simpangan baku atau rata tadi, yang standar deviasi. Itu penjabarannya. Jadi biasanya kalau supaya hasil pengukuran baik itu kita tidak hanya menggunakan simpangan rata-rata dari hasil pengukuran yang berulang kali, tetapi kita bisa menggunakan simpangan baku yang didefinisikan sebagai akar dari sigma X min X bar dikuadratkan dibagi N gitu. Nah ini di dalam kuantum kita juga menggunakan simpangan seperti simpangan baku, nanti kita sebut sebagai nilai harap. Jadi semuanya sudah buka filenya Mas? Mas Muhammad, Mas Adi dan yang lain-lain. Kalau persamaan dimulai dari 263, 264 dan seterusnya sama atau berbeda persamaannya? Bab 2. Mas Adi, Mas Muhammad, persamaannya berapa di tempatmu? Yang tadi saya tulis delta X sama dengan akar dari X bar kuadrat dikurangi X bar kuadrat, X kuadrat bar dikurangi X bar kuadrat. Sama Bu. Sama lah itu. Nah terus itu kalau di kuantum kita bilang menjadi nilai harap dan diberi simbol seperti tanda lebih besar atau lebih kecil. Itu biasanya disebut bracket ya.
yang di depan bra, yang di belakang cat. Jadi yang menunjukkan tanda lebih besar itu bra di depan. Ya sama ini sebenarnya ya. P kuadrat lebih besar yang di belakang itu disebut cat. Jadi itu bracket itu adalah simbol untuk nilai harap atau nilai rata. Terus kalau di klasik kamu kan tahu probabilitas, misalkan kamu melempar kelereng dalam ruangan luasnya 100 meter persegi. Mencari kelerengnya susah atau mudah kalau ruangannya luasnya 100 meter persegi? Mas Muhammad, Mas Adi, golek kelerengnya susah atau mudah nek luasnya 100 meter persegi? Mas, kamu bandingkan luas kamarmu cenderung mungkin kalau besar ya 16 meter persegi, kalau kecil ya mungkin 12 meter persegi, mungkin ada juga yang punya kamar 9 meter persegi. Nah ini melempar kelerengnya di 100 meter persegi, mencari kelerengnya susah atau mudah? Susah Bu. Susah. Nah di situ, tapi kalau di semua sebut saja semua tempat 100 meter persegi itu kamu amati, kamu lacak, pasti ketemu ya? Iya Bu. Nah itu berarti kalau kelereng itu ketemu berarti jumlah kebolehjadian di setiap titik sebut saja 100 meter persegi itu kita bagi dengan luasan 10 berapa? 10 sentinan itu ada berapa petak? 10 cm persegi, maka di situ setiap 10 cm persegi diamati, maka kalau dijumlah kelerengnya ketemu berarti jumlah dari kebolehjadian setiap petak tadi sama dengan 1 karena kelerengnya ketemu ya. Nah di situ kalau di kuantum jumlah total semua petak yang sama dengan 1 itu disebut sebagai syarat normalisasi ya. Jadi di situ yang disebut normalisasi itu dituliskan pada persamaan 265 pada penyebut. Jadi integral besi konjugit kali besi kali dx itu sama dengan 1, berarti fungsi gelombangnya ternormalisasi. Terus kalau fungsi gelombangnya ternormalisasi yaitu yang sama dengan 1 tadi, maka nilai harap, nilai expectation value dari posisi sama dengan integral besi konjugit kali x kali besi dx. Jadi untuk mencari nilai harap itu sama aja tadi dikaitkan seperti nilai rata tadi. Maka di sini kamu harus tahu fungsi penyelesaian fungsi gelombang. Kalau variabelnya momentum ya nilai harap dari momentum adalah integral besi konjugit kali px kali besi kali dx. Jadi tinggal dimasukkan variabelnya, diletakkan antara kedua fungsi gelombang konjugitnya tadi gitu. Jadi di situ definisikan bahwa fungsi gelombang ternormalisasi tadi syaratnya apa Mbak Rania? Kalau fungsi gelombang itu ternormalisasi, Mas Muhammad, Mas Adi, integral besi konjugit kali besi kali dx sama dengan apa? Sama dengan 1 Bu. Ya, semuanya ditulis ya kan. Di sini saya catat enggak. Jadi itu ditulis bahwa fungsi gelombangnya sama dengan 1, otomatis batasnya biasanya dari min tak terhingga sampai tak terhingga untuk seluruh fungsi gelombang. Untuk seluruh daerah yaitu adalah fungsi normalisasi.
Kemudian di sini juga ada uraian panjang lebar tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di sini mungkin yang kamu perlu tahu ini saja, bahwa tadi kan ada simpangan baku posisi disebut delta X. Nah, simpangan baku posisi tadi kita definisikan apa tadi? Integral X kuadrat rata-rata dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Maka di situ tadi kalau rata tadi kalau di kuantum kita ganti dengan bracket ya. Simbolnya kita ganti dengan bracket. Jadi di situ nilai harap dari X sama dengan integral besi konjugat kali X kali besi dx dan yang lain-lain. Maka di sini nanti kita akan memperoleh simpangan baku, yaitu yang kita sebut dengan delta X. Dan kalau simpangan baku momentum adalah delta P. Maka ketidakpastian Heisenberg itu adalah delta X kali delta P sama dengan P habar. Sebentar ya. Simpangan baku delta X. Delta X tadi definisinya akar apa Mbak? Rata dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari rata X. Coba kamu katakan Mas Muhammad, delta X-nya tadi sebenarnya apa? Delta X sama dengan akar rata kuadrat ulangi kuadrat rata X. Nah, di situ yang persamaan di atas itu sudah saya tulis pakai bracket ya. Yang di persamaan 2.63. Jadi delta X adalah akar dari X kuadrat rata atau rata dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari X rata. X kuadrat rata ya, tahu bedanya? Jadi rata dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari rata X, atau akar dari nilai harap X kuadrat dikurangi kuadrat dari nilai harap X. Nah, itu adalah delta X. Jadi berarti kamu nanti mencari nilai harap X-nya tadi sama dengan apa Mas Muhammad, Mbak Raina, Mas Adi? Nilai harap X sama dengan apa tadi? Nilai harap X atau akar dari X rata-rata X kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi rata-rata X baru dikuadratkan, begitu bukan Bu? Oke, ini kita aja. Pakai definisi yang 2.63. Kalau di klasik itu rata, kalau di kuantum itu nilai harap. Jadi kalau di klasik itu delta X-nya adalah di klasik ya, adalah akar dari rata dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari rata X. Itu kalau di klasik. Kalau di kuantum delta X sama dengan akar nilai harap dari X kuadrat dikurangi
kuadrat dari nilai harap X. Coba kamu ulangi Mbak Rania. Tapi kalau misalnya yang pakai nilai apa? Yang kuantum? Yang kuantum berarti akar dari nilai harap X nilai kuadrat. harap X kuadrat dikurangi kuadrat dari nilai harap X. Ya, pakai itu. Terus definisi di bawahnya nilai harap dari X kuadrat itu sama dengan apa? Nilai harap dari X kuadrat dan dari X di sini dengan asumsi fungsi gelombangnya ternormalisasi. Berarti nilai harap X di situ dituliskan di persamaan 2.66, Mbak. Untuk fungsi gelombang ternormalisasi. Mbak Rania. Berarti kalau Mbak Rania sebutkan. Saya juga bingung cara bacanya ini, Bu. Yang bracket nilai harap. Jadi itu bracket. Yang 266 itu sebelah kiri dibaca bracket dari X. Bra itu di depan, ket di belakang. Jadi simbol-simbol kuantum nanti kalau sudah agak tinggi kita tidak pakai integral, kita nanti mengubahnya menjadi bra dan ket gitu. Jadi nilai harap sama aja nilai harap, Mbak, atau expectation value. Baik, Bu. Coba kamu baca. Berarti nilai harap X sama dengan bracket integral. Jadi kalau sudah dibaca nilai harap ya sudah nggak usah dibaca bracket. Cuma kalau kamu ingin membaca yaitu bracket dari X. Tapi itu artinya nilai harap. Ya. Simbolnya itu namanya simbol bra dan ket gitu. Ya, silakan baca. Berarti nilai harap X sama dengan integral A sampai B. Terus itu bacanya apa ya, Bu? Yang Si conjugate. Si conjugate X si dx. Ya. Besi conjugate itu diperoleh dari besi. Kalau kamu ketemu bilangan imajiner, tandanya diubah. Misalkan besi sama dengan E pangkat I KX. Besi konjugatnya sama dengan apa? Ketemu I-nya diubah, Mbak. Jadi kalau besi sama dengan E pangkat I KX, maka besi konjugatnya sama dengan E pangkat min I KX gitu. Itu definisi dari konjugat suatu persamaan matematik. Sudah paham Mbak Rania, Mas Adi, Mas Muhammad tentang konjugat? Paham, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan kamu punya fungsi gelombang besi sama dengan E pangkat I kurung KX min omega T, ya besi konjugatnya berarti sama dengan E pangkat minus I kurung KX min omega T. Jadi tanda yang terkait dengan I di situ adalah bilangan akar min 1, itu sama dengan tandanya selalu diubah. Gitu ya. Terus coba saya tanya, momentum PX itu real po imajiner? Momentum PX. Momentum yang kamu ukur di fisika klasik itu loh, real po imajiner?
Kalau semua yang bisa diukur itu artinya real. Jadi semua variabel yang bisa kamu ukur itu real. Nah, semua besaran fisika bisa kamu ukur berarti itu bersifat real. Ya. Iya, Mas Adi, Mas Mamat, Mbak Rania. Tadi semua variabel yang bisa diukur merupakan variabel apa tadi? Variabel real, Bu. Nah, terus kalau momentum itu kamu bisa mengukur tidak? Misalkan sebuah bola kamu lempar gerak di atas bidang datar, kamu misalkan di percobaan gerak lurus itu loh, yang di situ kita bisa mengatur apa namanya yang di lab pusat itu kita bisa mengatur kondisi ada gaya gesek atau tidak. Nah, di situ berarti kamu bisa mengukur kecepatannya toh. Bisa, Kalau Bu. kamu bisa mengukur kecepatan, kamu bisa mengukur momentumnya tidak? Bisa, Bu. Bisa. Berarti momentum itu kecepatan variabel real bukan? Real, Bu. Nah, tetapi kalau tadi kita di kuantum kan kita tuliskan operator momentum Px sama dengan min I bar d dx ya. Ya. Iya, Bu. Nah, Px real tapi di situ ada I, berarti di situ d dx-nya bersifat apa? D per dx-nya yang bersifat imajiner. Ya. Jadi kalau Px itu jelas real, kamu bisa mengukur kecepatan, kamu bisa mengukur masanya, kamu bisa menentukan momentum linear. Maka kalau di operator itu Px sama dengan minus I bar do per do x, maka yang merupakan variabel yang imajiner adalah do per do x-nya. Ya. Jadi kalau kamu punya konjugat dari do per do x sama dengan apa? Itu adalah variabel imajiner. Maka konjugat dari do per do x tidak lain sama dengan minus do x. Karena variabel do per do x adalah imajiner, seperti itu. Jadi semua variabel yang bisa kamu ukur di mekanika klasik itu berarti variabel real. Kalau variabel real itu berarti konjugatnya sama dengan variabelnya itu sendiri, seperti itu. Oke, yang saya katakan diorek-orek dulu, dicatat. Kalau nggak ngerti silakan tanya dulu. Sudah nyatetnya. Jadi tadi di sini kamu untuk menentukan delta x yaitu simpangan baku tadi, kamu perlu menentukan nilai harap, ya. Atau di situ nilai harap itu mirip dengan rata, ya. Kalau di klasik kamu ada variabel kuadrat diratakan, jadi rata dari kuadrat, ada juga kuadrat dari rata dari x kuadrat. Nah, maka dituliskannya x kuadrat baru bar, di atasnya ada barnya, ada garisnya. Kalau kuadrat dari x berarti kuadrat dari rata x berarti x bar baru dikuadratkan. Jadi nulisnya itu. Nah, kalau yang x kuadrat dibarkan, barnya di atas kuadrat, itu biasanya nulisnya nilai harap dari x kuadrat. Ya.
Tetapi kalau kuadrat dari X bar, maka itu nulisnya kuadrat dari nilai harap X. Jadi untuk mencari simpangan baku delta X, kamu harus mencari nilai harap X kuadrat dan mencari nilai harap X. Untuk mencari nilai harap X kuadrat tadi berarti integral pasti konjugat kali X kuadrat kali X dx. Untuk mencari nilai harap dari X berarti integral pasti konjugat kali X kali psi dx. Demikian juga untuk mencari nilai harap momentum. Ya, jadi kalau ada nilai harap X posisi, ada nilai harap momentum Px. Kemudian simpangan baku dari X dikalikan simpangan baku dari Px itu menurut Heisenberg harus lebih besar atau sama dengan pi per 2 nanti. Ketidakpastian Heisenberg. Ya. Jadi di situ di dalam kuantum kalau dilakukan pengukuran, di situ terdapat relasi ketidakpastian Heisenberg, yaitu yang dituliskan delta X kali delta P. Ya. Delta X kali delta P itu ditentukan kalau kita sudah punya fungsi gelombangnya. Ya. Jadi kita sudah menentukan fungsi gelombang, maka kita akan bisa mencari nilai harap delta X dan delta P, maka kita tunjukkan bahwa delta X dan delta P itu kalau dikalikan harus lebih besar daripada H bar per 2. Itu adalah yang menyimpulkan Heisenberg. H bar per 2 itu kecil apa besar, Mbak? Mas. H bar itu kan H dibagi 2pi. H itu kan tetapan Planck. Nah, berarti sama dengan H per 4pi ya. Itu kecil apa besar? Kamu kan sudah tahu tetapan Planck ya. 10 pangkat berapa? Mas adik, sekitar 10 pangkat min 34 dibagi 4pi ya pasti sangat kecil, karena memang di kuantum kan kita ini bekerja, belajar, mempelajari benda-benda mikroskopik ya, benda-benda ukuran atom. Saya kira kamu kalau atom itu bayangkan jari-jari posisi elektron pada atom hidrogen. Nah, itu berapa jari-jarinya. Nah, dari situ saya kira kalian sudah punya gambaran sedikit ya mengenai ketidakpastian Heisenberg yang dikaitkan dengan nilai harap posisi dan nilai harap momentum yang dikaitkan dengan simpangan baku tadi. Delta X adalah simpangan baku posisi, delta P-nya simpangan baku momentum. Kemudian cara mencari nilai harap saya kira sudah tahu. Gitu. Terus di sini mungkin yang kalian perlu tahu, kamu scroll ke bawah lagi, di situ ada definisi suatu fungsi yang disebut delta Dirac. Bawah. Jadi kalau di sini contohnya kalau delta Px min Px aksen adalah sama dengan integral dx kali eksponensial I kali Px min Px aksen dibagi H bar X dibagi 2pi H bar. Itu adalah definisi delta Dirac-nya momentum. Nanti ada juga definisi delta Dirac-nya ada momentum, pasti ada juga posisi ya. Jadi di sini kalau kamu
kamu scroll ke bawah ya, di situ mungkin di persamaan 2.86 ya, di persamaan 2.86 2.85 itu kalau kita fungsi gelombang itu tidak dinyatakan dalam fungsi X tadi, tapi dalam fungsi PX, maka ya E-nya pangkat I PX per H bar kalikan X. Jadi itu menunjukkan fungsi PX, fungsi momentum seperti itu. Kalau di sini sekedar definisi tentang delta Dirac yang 2.90 itu definisi dari delta Dirac. Oh, ya. Ya, sebentar. Ngomong sih. Halo, Mas Adi, Mbak Rania, Mas Muhammad. Halo. Maaf, tadi lagi orang jualan. Halo, kamu sudah tahu definisi delta function? Delta Dirac function. Halo, Mbak Rania dan CS. Kalau saya belum tahu, Bu. Oke. Jadi kalau di sini delta PX ya, di situ dikaitkan dengan integral ya. Jadi kalau delta PX min PX aksen
eksponensialnya harus px min px aksen kalikan x dibagi h bar dibagi 2 h bar. Itu sebenarnya asalnya ini. Coba saiki do ditulis. Integral eksponensial dari IKX dk itu sama dengan delta Dirac X sama dengan del kurung X. Apa tadi yang saya katakan, Pak? Mbak Rania? Integral eksponensial dari E pangkat I KX sama DK sama dengan delta dari X gitu ya. Iya, Mbak. Mbak Rania? Iya, Bu. Ya. Ya. Jadi kalau yang untuk X kita nggak usah pakai per H bar. Jadi misalkan kalau integral di sini integral DK dikalikan eksponensial I kurung X min X aksen kalikan K di luar, jadi eksponensial I kali K kurung X min X aksen sama dengan delta X min X aksen. Jadi integral DK kali E pangkat I K kurung X min X aksen sama delta dari X min X aksen. Itu definisinya. Tapi tadi kalau saya cuma mengatakan integral DK dari E pangkat IK X langsung sama dengan delta X. Seperti itu. Itu adalah definisi tentang delta Dirac. Ya. Itu nanti mungkin dipakai, tapi mungkin cenderung kita hanya memakai potensialnya saja. Jadi kamu sekarang kan belum tahu aplikasinya persamaan Schrödinger ya. Maksudku kamu sudah bisa menjabarkan gunanya untuk apa. Tadi gunanya nilai harap X untuk apa. Terus gunanya persamaan Schrödinger min H bar kuadrat per 2M kali D kuadrat besi DI kuadrat plus VX besi sama dengan E besi. Tadi gunanya untuk apa tuh? Belum ada gambarannya? Belum? Belum. Nah, ada gambarannya. Marilah kita masuk ke bab 3. Coba sekarang semua masuk ke bab 3, yaitu aplikasi persamaan Schrödinger untuk sistem potensial sederhana. Contoh potensial sederhana adalah potensial kotak. Kalau di alam itu kalau potensial ya pasti mungkin 3 dimensi atau 2 dimensi. Tapi di sini kita secara teori kita bisa menggambarkan potensial hanya 1 dimensi, yaitu arah sumbu mendatarnya adalah arah dimensi. Misalkan kita wakili dengan sumbu X, kemudian arah vertikal adalah merupakan fungsi potensialnya. Jadi kamu misalkan kalau suruh gambar V sama dengan KX, gambarmu kira-kira apa, Mas? V
sama dengan KX. Di situ sumbu vertikalnya V, sumbu mendatarnya X. Bentuknya apa kira-kira? K-nya konstan. Itu loh pada saat gambar-gambar di gambar apa tuh? Di ilmu ukur analitik. Kalau V sama dengan KX kan V-nya fungsi X tuh. Kalau K-nya konstan, misalkan K-nya positif, misalkan K-nya sama dengan 2, V sama dengan 2X. Berarti gambarnya kira-kira garisnya lurus miring atau lurus mendatar atau lurus tegak? Lurus tegak, Bu. Sik toh, digambar sih. Kamu gambar sumbu vertikal V, gambar sumbu mendatar X. Terus kamu tulis V-nya sama dengan 2X. Terus kamu hitung. Untuk X1 V-nya 2. Untuk X-nya 2 V-nya 4. Untuk X-nya 3 V-nya 6 dan seterusnya. Terus titik-titiknya kamu hubungkan. Gambarnya garis miring atau garis mendatar atau garis tegak? Miring, Bu. Iya, miring. Ya. Jadi itu kalau V-nya sama dengan KX. Tetapi di sini untuk potensial kotak